Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Channel yang membahas seputar ilmu komputer, Microsoft Office, Android, dan pendidikan. Oke sahabat, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita melihat spesifikasi laptop yang kita punya ataupun komputer yang kita punya ya. Apabila sobat ingin melihat spesifikasi komputer yang sobat operasikan, dioperasikan ya pastinya, sobat bisa melihatnya ada dua cara. Yang pertama, caranya kita nanti masuk ke Windows Explorer, kemudian yang kedua nanti kita masuk ke menu DXDiag ya. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama akan saya tunjukkan caranya. Yang pertama kita masuk ke Windows Explorer ya. Kita masuk ke Windows Explorer, kita klik ya yang berlambang kuning ini, dokumen. Kemudian nanti ada muncul seperti ini, kita masuk aja ke This PC ya. Kita klik sorot aja This PC. Setelah itu kita klik kanan untuk This PC-nya. Kemudian kita pilih Properties. Kita tunggu sampai muncul tampilan seperti ini. Nah, ini device spesifikasinya. Maksudnya ini spesifikasi standar ya. Diberitahukan. Yang pertama namanya ya, device name, desktop, kemudian prosesornya Intel R Core i3. Ini kebetulan punya saya Core i3, CPU-nya. Kemudian install RAM-nya itu sekitar 4 GB ya. Lalu device ID-nya ya seperti ini. Lalu ada produk key, lalu sistem tipenya kita menggunakan sistem 64 byte ya. Jadi ini untuk cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa masuk ke menu DXDiag dengan cara menekan tombol lambang Windows pada keyboard secara bersamaan, Windows plus R ya, secara bersamaan. Windows R. Lalu kita ketikkan seperti yang ada di tampilan di video ini, kita ketikkan DXDiag. Lalu kita enter atau kita OK ya. Nanti akan muncul tampilan spesifikasi laptop ataupun komputer kita pada layar monitor kita ya, seperti ini. Ya, DXDiag. Maksudnya itu kepedean dari Direct Diagnostic Tool ya. Nah, ini ada sistem, ada display, ada render, ada sound, ada input. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama sistem. Sistem ini yang pertama itu ada menunya ya, menu current date time. Maksudnya apa? Ini maksudnya waktu ya. Waktu saat kita membuka komputer kita ini ya. Waktu yang sekarang ini maksudnya. Selasa 12 Desember 2023 pukul. Nah, pada saat saya buka ataupun saya operasikan sistem operasi ini. Kemudian yang kedua itu ada computer name. Computer name itu maksudnya apa? Nama dari komputer tersebut ya. Kan berbasis desktop nih ya. Lalu operating sistemnya ini saya menggunakan Windows 10 ya, Enterprise yang 64 byte. Kemudian ini ada tahunnya ya. Ini serinya. Lalu language ini maksudnya apa? Ini bahasa. Bahasa yang saya gunakan yaitu bahasa Indonesia ya, kenegaraannya. Lalu sistem manufacturer itu Asus TEK komputer ya. Lalu ada sistem model ya, modelnya S, ini dari seri S451LB. Lalu BIOS-nya tipenya S451LB .303 ya. Ini BIOS ini kepedean dari Basic Input Output System ya. Kemudian prosesornya ini kita sama ya seperti tadi ya. Kalau ini kan standarnya, kalau ini lengkap. Kalau yang pertama tadi standarnya, kalau ini yang lengkapnya ya, keseluruhannya. Ini dia prosesornya, kita menggunakan Core i3. Kemudian memorinya itu 4 GB ya. 4096 MB, ini berarti sekitar 4 GB. Kemudian text file, maksudnya ini dari halaman filenya.
yang digunakan. Kemudian directnya 12. Oke, itu untuk sistem. Kemudian yang kedua itu ada display. Display ini tampilan ya, maksudnya ya. Tampilan dari seperti video, grafik, adapter atau VGA ya, seperti itu. Ini kita menggunakan namanya Intel HD Graphics Family. Ini dari VGA bawaannya ya. Ini Manufactured Intel dan masih banyak lagi. Nah, ini kebetulan untuk VGA-nya ini kita diberi spesifikasi sekitar 2 GB. Mengapa tadi muncul dia di sini 4 GB? Karena itu disambung dengan RAM-nya ya, atau Random Access Memory plus VGA-nya, jadi yang terbaca di sini keseluruhannya dia 4 GB. Padahal RAM sesungguhnya itu dia 2 GB dan VGA-nya 2 GB. Render ini yang diberikan ya, maksudnya ya. Device-nya ini dia, ada Nvidia GeForce GT 740M. Ini kalau untuk main spesifikasi main game ya, seperti main PES itu udah lumayan lah, udah bisa ya dengan spesifikasi ini. Kemudian sound ini maksudnya suara ya, suaranya, sound bawaannya ya ini ya, untuk spesifikasi soundnya. Lalu input ini masukan seperti mouse ya, keyboard dan sebagainya ya, jadi seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya saat kita melihat spesifikasi komputer tadi, jadi nanti kita bisa menentukan sistem operasi yang akan kita pasang ya pada laptop ataupun komputer kita. Mana tahu nanti kita mau install ulang ataupun sistem operasi di laptop kita bermasalah, bisa kita install ulang. Ya, salah satu syarat dari install ulang itu kita harus tahu terlebih dahulu ya spesifikasi laptop kita. Nanti kalau spesifikasinya tidak mumpuni, kita kasih Windows yang tidak cocok ya, pastinya nanti terjadi trouble ya. Ada beberapa trouble yang menjadi masalah. Jadi seperti itu ya. Kita harus tahu terlebih dahulu spesifikasi dan hardware yang terpasang di komputer ataupun laptop kita nantinya ya. Mungkin itu saja untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih untuk sobatku yang sudah nonton video ini sampai habis. Yang sudah nonton video sampai habis, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya nanti kalau saya update terbaru video, sobatku tidak ketinggalan ya pastinya. Dan tunggu info-info video terbaru dari kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.